Pengoperasian bus Trans Banyumas resmi berpindah dari APBN ke APBD. Saat ini, pengoperasian menggunakan dana APBD sebesar 14 miliar rupiah hingga Agustus dalam pembelian layanan dan manajemen pengawasan. Meski demikian, pemerintah akan upayakan anggaran lainnya agar operasi bus Trans Banyumas dapat bertahan hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama dengan Wakil Bupati Dewi Aslintarti resmi melepas keberangkatan bus Trans Banyumas di Pul Trans Banyumas pada Selasa, 21 April 2026. Pelepasan ini menandakan peralihan operasi bus Trans Banyumas dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ke anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Secara resmi, perpindahan ini resmi dilakukan dengan penyerahan berita acara dari Kepala Disub Banyumas Omar Udaya kepada Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marsikun. Bupati Banyumas Sadewo mengatakan jika ia tidak ingin operasi Trans Banyumas berhenti di tengah jalan apapun kondisinya. Saat ini, operasi Trans Banyumas dianggarkan ada 14 miliar rupiah terhitung mulai 21 April 2026 hingga 28 Agustus 2026 dalam pembelian layanan dan manajemen pengawasan. Namun ia akan berupaya agar subsidi ini dapat diperpanjang kembali hingga akhir tahun. Jika nanti sepenuhnya ditanggung APBD, ia akan memikirkan cara lain agar bus Trans Banyumas ini tetap berjalan. Salah satunya dengan sponsor dan juga iklan. Itu 14 miliar sekian dalam situasi ekonomi yang kondisinya baik-baik saja, beginilah ya, tidak baik-baik saja. Tetapi saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai oleh masyarakat kemudian berhenti di tengah jalan. Pokoknya bagaimana caranya harus berjalan. Ya, nanti subsidinya sih saya harapkan dari pusat masih ada satu termin lagi di perubahan, itu janjinya dari Kementerian Perhubungan dan teman-teman DPR ya, dari Komisi 5 akan mendorong itu. Tapi alternatif terburuk pun saya sudah siap, kami sudah siap. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jangan dulu. Bahkan saya sudah diskusikan, karena kan hanya sampai Cibarang. Saya kepenginnya memang sampai Wangon, sampai Lumbir, dengan mobil listrik ke depannya. Kita diskusi lagi dihitung kelayakannya sama Mas Ipung, mudah-mudahan bisa. Nanti setelah dikelola Pemda berarti kan semuanya hak ada di pemerintah. Enggak, nanti ada penyesuaian, Dan kita sekarang 3.900 plus 2.000 berapa ya? Nanti akan dihitung penyesuaian sesuai dengan kemampuan kita. Tapi selama masih ada subsidi dari pusat, meskipun gabungan, ini kan ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah, maka kita masih mengikuti tarif yang sama. Tapi begitu kita memang subsidinya hanya APBD kabupaten saja, tentunya harus ada penyesuaian tarif. Sementara itu, Kepala Disub Banyumas Omar Udaya menyebutkan, jika keberadaan Trans Banyumas ini mewujudkan efisiensi pemerintah dalam mengurangi kemacetan, menghemat BBM, dan melatih masyarakat disiplin. Harapannya masyarakat dapat manfaatkan Trans Banyumas semaksimal mungkin. Saat ini, animo warga tinggi dalam permintaan tambahan koridor hingga Wangon, Jatilawang, dan juga Sumpiyuh. Harapan kami, masyarakat Kabupaten Banyumas gunakan, manfaatkan Trans Banyumas ini semaksimal mungkin. Sehingga program pemerintah pusat hemat energi, hemat BBM, mengurangi kemacetan, dapat teratasi semua. 14 miliar itu akumulasi dari pembelian layanan dan pembelian manajemen pengawasan. Ini kan ada manajemen pengawasan ya. Bagus, setelah Agustus nanti harus ada penganggaran lagi. Ya, tadi Pak Bupati sudah statement dan komit bahwa kalaupun APBN tidak bisa mengcover, berarti APBD Kabupaten Banyumas akan mengcover. Pak, terkait dengan antusias masyarakat terus penambahan koridor seperti apa Pak? Hingga saat ini, tarif bus Trans Banyumas masih 3.900 dengan pembayaran non-tunai. Nantinya, usai sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, akan ada penyesuaian tarif yang akan dikenakan. Namun pemerintah berupaya agar tarif akan tetap sama tanpa ada kenaikan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.